Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan sehat Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik, sehat, semangat, luar biasa. Selamat datang di Instagram Live Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Acara hari ini merupakan salah satu rangkaian acara dari hari ulang tahun Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon yang ke-100. Dan rencananya akan diselenggarakan di tiap minggu dengan tema dan topik yang informatif, edukatif, serta sangat menarik. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya agar dapat info-info terbaru mengenai acara-acara kegiatan dari rangkaian hari ulang tahun Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon. Nanti di tiap acara akan ada door prize menarik, jadi jangan sampai ketinggalan tiap segmen acaranya ya. Nanti para penonton juga boleh bertanya di kolom komentar yang nanti akan saya sampaikan kepada narasumber. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Kartika yang akan memandu acara Instagram Live kita hari ini, dan tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh dokter spesialis Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon, yaitu Dr. Sulaiman, spesialis obstetrik ginekologi. Apa kabar, Dok? Baik, ya. Baik, sehat, semangat, luar biasa. Siap, Dok. Gini, Dok, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sih, Dok, mengenai kondisi ibu hamil di pandemi gitu ya, Dok. Kalau sesuai tema sih kita akan membahas tentang kehamilan di era pandemi, apakah berbahaya gitu ya, Dok ya. Kalau mengingat 1 tahun terakhir ini ya, Dok, mungkin karena efek WFH, salah satunya tanpa kita sadari malah meningkatkan angka kehamilan itu sendiri ya, Dok. Ya. Gitu. Nah, yang jadi problematika di era pandemi, banyak ibu-ibu hamil yang malah ragu dan khawatir untuk kontrol kehamilan mereka gitu, Dok. Tidak jarang mau saya temui kasus saat saya dinas gitu, Dok, ibu-ibu hamil yang datang dengan rencana untuk melahirkan gitu, sudah pembukaan lengkap, tapi pas kita cek di buku PING-nya, di buku riwayat kehamilan, malah mereka hanya 1-2 kali kontrol, dan itu pun di trimester ketiga, dengan alasan yang mereka takut untuk kontrol ke bidan, ke puskesmas, bahkan ke klinik atau ke rumah sakit, yaitu alasannya takut COVID gitu, Dok. Memang kalau secara umum banyak hoax-hoax juga yang beredar di masyarakat gitu, Dok ya, terutama tentang vaksin, tentang swab PCR, terus tentang proses persalinan yang harus menggunakan masker, katanya berbahaya ini itu gitu. Jadi banyak khawatir gitu, Dok, ibu-ibu hamil ini mereka harus bagaimana bersikap di era pandemi seperti ini. Kalau di lapangan sendiri itu sebenarnya kayak gimana sih, Dok? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi memang kehamilan saat pandemi itu jadi salah satu masalah ya. Karena bisa dibilang kehamilan itu ya sebagai salah satu komorbid yang kita bilang ada penyakit penyerta itu. Karena secara dari penelitiannya itu dikatakan bahwa kalau misalkan seseorang dengan kehamilan, ternyata dia akan meningkatkan perburukan kalau misalkan dia terkena COVID. Nah, kalau dari penelitiannya juga tidak ada perbedaan orang yang hamil dan yang tidak hamil itu terjangkit COVID-nya, tidak ada perbedaan. Tetapi kalau terkena, nah yang hamil ini bisa mengalami perburukan lebih. Seperti ada jurnal yang terbaru itu mengatakan bahwa angka kematian ibunya itu meningkat 20 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak kena COVID itu. Jadi 20 kali lebih mematikan lah pada yang ibu-ibu hamil. Itu dari penelitian yang terbaru. Dan mengenai regulasi apakah boleh begini, boleh begitu, itu akan terus berkembang. Jadi yang tahun lalu dibilangnya apa, mungkin yang tahun sekarang beda lagi gitu. Karena penelitiannya pada ibu hamil, perkembangan COVID itu akan selalu diupdate terus. Nah, kalau kita lihat di lapangan, memang saat ini ya benar tadi ya, latar belakangnya banyak yang zaman pas 1 tahun kemarin itu WFH ya, work from home gitu ya. Dan secara data juga dari BKKBN ya, untuk yang mengenai data KB itu juga memang mengalami penurunan. Karena benar tadi orang-orang itu malas gitu untuk ke puskesmas lagi, untuk minta obat KB atau konseling KB, itu memang udah banyak yang ditinggalkan. Oleh karena itu ya di tahun-tahun ini ya mulai jadi banyak gitu untuk yang hamil. Nah, untuk di sini sendiri ya pasien hamil itu kebanyakan karena di sini rumah sakit rujukan banyak yang memang sudah mengalami perburukan. Nah, dari dalam perburukan itu ya memang hal itu sangat dilematis. Kadang-kadang ada yang usia kehamilannya sudah cukup bulan, ya mungkin itu bisa dilahirkan gitu. Tapi apakah menjamin ibunya itu akan membaik? Belum tentu juga gitu. Jadi memang
masih banyak faktor yang memang harus kita banyak teliti juga untuk persalinan pada dan kehamilan pada saat pandemi ini. Seperti itu. Ya, ada nggak sih dok perbedaan signifikan antara ibu-ibu hamil yang terkonfirmasi sama yang tidak gitu dok? Jumlahnya lebih banyak mana ya dok? Oke, kalau dari segi jumlah tentu yang di sekitar 1 bulan yang lalu itu banyak semua, hampir semua positif. Nah ya, lagi naik-naiknya dok. Naik pas waktu 1 bulan lalu. Cuman ya setelah ada penerapan PPKM ini kelihatannya kurvanya agak melandai ini yang saya lihat. Tapi kembali lagi kan yang semua yang masuk ke sini kan semua di PCR dulu, di tes dulu, dan hasilnya sih sekarang masih mayoritas itu PCR positif. Jadi ruang rawat yang non COVID itu benar-benar hampir ya cuman 1 pasien atau hampir gak ada. Tapi ruangan yang COVID-nya itu bisa sampai 10 sampai 20 per hari. Oh, wow, lumayan Jadi ya dok ya. Jadi ya memang lagi jadi masalah itu. Iya. Kalau secara klinis nih dok, ada nggak perbedaan kalau misalnya pada ibu hamil yang terkonfirmasi sama pasien lain yang non hamil gitu dok? Ada nggak sih dok perbedaan klinisnya? Rata-rata sih sama. Cuman kan kalau yang pasien lain biasanya mereka ya usia si ibunya itu relatif udah tua-tua. Misalkan kayak ya udah umur yang 50, 60 gitu. Tapi kan kalau ibu hamil kan dia umurnya masih 20 sampai 30-an gitu. Dan kalau secara gejala klinisnya sih sama-sama sesak gitu. Nah, itu yang harus kita bedakan nih. Ada yang memang sesak karena kehamilannya, ada yang karena COVID. Nah, cuman dalam beberapa minggu ini isinya banyak yang semua karena COVID gitu. Yes. Yang karena setelah kita ronsen, setelah kita periksa, setelah kita cek saturasi oksigennya ya, kondisi kadar oksigennya itu ya semuanya menunjukkan ke arah gejala-gejala COVID dan hampir sama. Cuman memang pada ibu hamil seperti lebih berat gitu. Kalau pada kasus pasien ibu hamil yang ternyata dia OTG gitu dok ya, dia nggak menunjukkan gejala klinis ke sesek, demam, batuk, tapi pasien itu datang dengan kondisi si janinnya tuh sudah tidak ada gitu dok. Pas di swab ternyata ibunya positif, apakah memang dipengaruhi oleh si COVID itu sendiri atau bisa dari klinis lain dok, efek penyakit lain? Oke, jadi memang lagi banyak nih yang kita lihat bahwa usia-usia seperti 12 mingguan gitu, tiba-tiba kok janinnya udah nggak ada gitu. Iya dok, banyak dok. Banyak sekali gitu. Jadi apakah kemungkinan ya mungkin saja. Intinya kalau dari COVID itu kan dia membuat si tubuh ibunya itu jadi nerima oksigennya itu nggak baik gitu. Nah kalau misalkan ya secara logika aja kalau ibunya itu oksigenasinya tidak baik, tentu dia akan mempengaruhi ke janinnya juga. Ya dengan salah satunya ya nanti bayinya jadi lebih kecil dari yang biasanya. Habis itu ya tentu kalau udah lama kelamaan kayak gitu, akhirnya kan terjadi ya hipoksia namanya. Hipoksia janin ya akhirnya meninggal juga. Itu sih yang berbahaya gitu. Makanya setelah misalnya ada seorang ibu yang terjangkit COVID itu, pemeriksaan rutin untuk denyut jantung janinnya itu memang perlu dilakukan. Berarti kalau pada ibu hamil tuh lebih rentan ya dok terhadap infeksi virus? Lebih rentannya sih sama yang lain. Jadi orang yang hamil sama yang non hamil kalau kena COVID bisa aja gitu, sama aja, nggak ada bedanya. Cuman ya itu kembali yang saya kasih tahu bahwa kalau misalkan ibu hamil kena itu gejalanya akan bisa lebih berat. Seperti itu. Karena kan ya secara nggak langsung ada 2 orang ya dok ya, ada DDI-nya juga gitu ya dok ya. Makanya seperti kehamilan itu seperti suatu komorbid gitu. Makanya jadi memang akan jadi lebih berat. Sama mungkin banyak pertanyaan di masyarakat juga dok, bisa nggak sih dok si virusnya itu nularin dari ibunya gitu, ibu yang positif ke janinnya? Ya. Atau misalnya pada saat proses pas lahiran janinnya bayinya jadi ikutan kena, bisa nggak sih dok kalau kayak gitu? Oke, jadi ini yang lagi banyak diteliti lagi ya. Tahun lalu itu sih tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa si virus COVID ini bisa nembus ari-ari. Tahun lalu nih. Tapi tahun sekarang ada yang penelitian mengatakan bahwa udah mulai bisa nembus si ari-ari gitu. Mungkin ya karena yang dibilang katanya bermutasi lah, ada banyak varian lah gitu. Nah jadi ya memang masih banyak, dan kalau dari pengalaman ibu yang positif tiba-tiba pas dicek anaknya juga positif juga gitu. Kalau padahal udah dipisah gitu, udah langsung persalinannya cepat disesar gitu misalkan, nggak sempet kontak, nggak sempet yang kalau orang kan katanya kalau kontak erat itu mungkin 15 menit gitu ya.
15 menit. Ini mah cuma berapa menit dilahirkan, toto positif gitu. Iya benar dok. Itu sekarang banyak banget. Pas 1 bulan yang kemarin tuh bener-bener ya makanya sampai pemerintah bilang jadi PPKM itu kan parah banget. Jadi banyak banget pasien-pasien yang ibu hamil akhirnya anaknya juga positif gitu. Iya. Sebenarnya kita sambut dulu, bukan sambut sih, kita sapa dulu ya dok ya, yang penonton yang baru datang mungkin yang ingin bertanya mengenai seputar kehamilan, terutama buat ibu-ibu nih yang lagi mengandung, lagi hamil, boleh tanya langsung aja di kolom komentar, nanti biar kita sampaikan kepada narasumber gitu. Terus kalau untuk swab ya dok, apakah harus ada swab rutin yang dilakukan pada ibu hamil atau sebaiknya kapan dok dilakukan swab itu? Oke, sebenarnya sih ini pertanyaan bagus ya. Jadi kapan sih perlu dilakukan swab pada ibu hamil untuk sekarang gitu? Kalau misalkan kembali lagi seperti yang lain-lain juga, kalau misalkan ada gejala, misalnya ada rasanya kok ada gejala atau ada kontak erat, ya 5 hari setelah kontak gitu. Atau kalau ada gejala ya silakan saja lakukan swab PCR. Tapi kalau ibu hamil ada khususnya nih, di usia 37, 38 itu boleh dilakukan swab. Karena itu akan memudahkan pas nanti persalinannya gimana. Karena akan dibedakan persalinan di yang isolasi, maksudnya isolasi itu yang emang khusus COVID positif, atau yang non isolasi gitu. Jadi yang melahirkan biasa aja, itu akan dibedakan gitu. Jadi ya tentu untuk penanganan berikutnya makanya dibedakan itu. Karena kalau yang isolasi kan tentu tenaganya, kesehatannya, nakesnya itu dia alat-alat harus lebih lengkap gitu. Misalnya lebih kayak pakai pakaian hazmat seperti itu. Dan kalau yang non COVID ya persalinan seperti biasa gitu. Sama ini dok, kalau misalnya pencegahannya gitu dok, biar nggak sampai terinfeksi virus, itu baiknya gimana dok? Kan kalau misalnya pada orang umumnya yang tidak hamil itu kan kita minum suplemen banyak gitu. Apakah pada ibu hamil juga sama? Berbahaya nggak sih dok nanti efek ke janinnya? Oke, ya bagus juga pertanyaannya. Ini kalau suplementasi sih sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Yang penting sih jangan sampai kontak gitu. Jadi emang virus ini ya terbukti gitu. PPKM ini setelah dilakukan kelihatan nih grafiknya di rumah sakit ini aja, di pasien-pasien yang kebidanan ya misalnya, itu mulai penurunan tuh, maksudnya penurunan jumlah pasien yang datang. Nah tapi berarti udah jelas dong, berarti salah satunya yang bisa menolong kita itu ya salah satunya jangan sampai kena gitu. Jangan sampai kena. Jadi 5M-nya harus ini banget ya dok ya. 5M-nya gitu. Jadi kadang-kadang kan, tapi kan namanya juga ibu-ibu gitu misalkan bosen di rumah, kumpul-kumpul ke yang lain-lain gitu. Atau malah mungkin dari suaminya biasanya. Dari suami, dok, biasanya itu juga dari suami gitu yang kerja kan misalkan. Atau yang agak miris juga misalkan kan habis lahiran, biasanya kalau di sini kan banyak yang nengokin. Oh gitu. iya benar nah, itu juga udah nggak boleh sekarang ya. Gendongin bayinya. Itu juga udah nggak boleh. Karena ya kembali lagi, yang penting untuk di saat-saat kayak gini ya lebih baik sih ya nggak ketemu rekan-rekan itu ya sementara daripada rasa solidaritasnya dikurangin dulu lah ya dok ya. Mending ngirim hadiah gitu ya dok ya. Pakai video call atau ngirim parcel boleh. Betul. Dok udah mulai ada pertanyaan nih dok dari @Diana Fiatin. Dok izin bertanya, ciri-ciri hipoksia pada janin itu apa ya? Oke. Enggak dok. Karena hipoksia pada janin itu kita nggak bisa lihat langsung ya, tapi kita bisa lihat misalkan kalau misalkan di denyut jantung janin ada perubahan, denyut jantung janinnya jadi lebih kenceng atau denyut jantungnya udah mulai melemah. Biasanya kalau bayi-bayi, mohon maaf kayak misalnya udah mulai sekarat nih ibaratnya, dia itu akan nadinya itu akan naik dulu. Nadinya naik dulu, terus lama-lama nanti udah kecapean, terus nanti mulai turun gitu. Nah ketika itu terjadi, nah itu yang langsung bisa buruk. Nah itu tanda-tanda tuh udah mulai hipoksia janin. Karena sebenarnya untuk hipoksia sendiri kita harus ceknya ya bukan dari pas waktu ibunya pas masih di kandungan, pas sudah dilahir baru dicek tuh gas darahnya, ibaratnya gas darahnya atau laktatnya, serum laktatnya seperti itu. Jadi ya memang yang bisa kita pantau adalah salah satunya ya kalau dari pakai alat denyut jantung, kalau dari perasaan ibunya ya gerakan janin. Kalau gerakan janin, kok dalam 1 hari kok berkurang sih? Nggak, biasanya kan misalnya sehari 10 kali minimal. Kok udah mulai berkurang nih? Nah itu ada sesuatu yang bahaya. Berarti harus lebih aware ya dok. Betul. Jadi kalau udah pasien-pasien yang udah hamil ya, hamil aja harus aware ya. Udah hamil pas COVID
itu ya Ekstra, harus ya. ekstra gitu. Betul. Ya, tapi kalau ya, apakah semua yang hamil itu pasti jelek gitu ya? Enggak juga gitu. Ada juga yang hamil positif gitu, lahir biasa nggak ada masalah, itu juga ada gitu. Tapi kan tentu kita harus persiapan Iya, betul. kalau terjadi perburukan. Gitu. Kalau bagaimanapun balik lagi ke daya tahan tubuh kita ya dok ya, masing-masing tiap orang mungkin berbeda ya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ada @Junaidi RSDGJ izin bertanya, apakah Ika ibu hamil positif COVID, janin yang dikandungnya juga pasti positif? Apakah bisa dideteksi? Oh, pertanyaan yang tadi Ya. dok mungkin Ya, bisa diulang lagi. jadi memang ya kembali lagi zaman dulu yang tahun lalu, bukan zaman dulu ya, tahun lalu itu memang sempat nggak menularkan gitu loh, jadi masih boleh, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ternyata yang sekarang itu bisa positif juga gitu. Ya kecurigaan kita adalah ya jangan-jangan si COVID ini bisa menembus plasenta. Itu yang jadi masalah kita gitu. Jadi makanya ya kembali lagi kenapa bisa begitu ya, virusnya bermutasi gitu. Iya. Bermutasi. Jadi ya nah ini ada banyak yang orang-orang kan mikirnya wah ini mah virusnya dari India, dari mana deh. Bukan gitu maksudnya tuh. Jadi virus-virus ini nih bermutasi. Jadi ya kebetulan karena surveillance di India itu cukup lebih tinggi dibandingkan kita, ya jadi ketahuannya di India dulu gitu. Jadi jangan jadi sama negara lain gimana. Karena memang virus itu akan selalu bermutasi karena dia single cell. Jadi sel single gitu. Kalau kita itu makhluk multi cell. Nah, kita semua itu bisa jadi bermutasi juga. Tapi di dalam tubuh kita ada gen yang bisa bikin supaya kita tuh nggak bermutasi. Nah, kalau ada orang yang gennya itu salah, maksudnya gennya itu nggak beres buat mengatur mutasi, jadilah orang itu kanker, gitu loh. Jadi memang kita semua itu akan bisa bermutasi gitu loh. Ya, apalagi yang makhluk single cell kayak virus. Jadi makanya salah satu supaya dia matinya cepat dan tidak bermutasi gimana? Ya herd immunity, supaya semuanya itu kita udah mengenali, kita udah ngabisin tuh virus gitu. Gitu. Ada satu lagi mungkin dok pertanyaan dari @Camilla Mom and Baby. Apakah ibu dengan penyintas COVID bisa menyusui bayi dok? Bagaimana meminimalisir agar bayi tidak tertular positif? Oke. Ya ini banyak ditanya juga nih dan memang jadi masalah. Untuk menyusui sendiri sebenarnya sih kalau dari WHO itu bilangnya boleh gitu ya untuk menyusui nggak ada masalah, tapi tetap di tangan dulu, ibunya pakai masker kayak gitu. Tapi memang misalkan sudah dilahirkan di rumah sakit, memang di awal-awal untuk ASI-nya sendiri boleh ya. Jadi kalau ASI tidak terbukti dia itu nularin COVID untuk ASI-nya. Tapi metodenya ada yang menyusui, ada yang pakai botol gitu awal-awal gitu. Biasanya sih kalau di rumah sakit kita akan pisahkan dulu untuk sementara waktu kan dia misalnya ibunya positif gitu, bayinya negatif gitu, jadi pisahkan dulu. Nah, selama sekitar 14 hari dicek lagi, ternyata kalau udah negatif ya boleh menyusui lagi kayak biasa. Tapi kalau sementara masih positif biasanya disediakan pakai susu dulu, maksudnya di apa? ASI perah dulu. ASI perah dulu. Jadi diberikan terpisah gitu. Jadi memang ya itu kontaknya harus benar-benar diminimalisir banget lebih ya, baik diminimalisir gitu. Kita mikirnya nggak semua bayi itu kan kuat gitu loh. Walaupun kita bilang ya bayi itu angka kematiannya mungkin lebih rendah ya, tapi ada bayi yang mungkin mohon maaf misalnya kayak ada suatu kelainan gitu misalnya bayinya dan dia plus terkena COVID, ya itu akan perburukan. Nah itu yang kita nggak mau terjadi. Makanya biasanya ada beberapa kebijakan di rumah sakit dipisah dulu, toh sementara, tapi tetap kasihnya ASI masih boleh gitu. Cuman metodenya aja yang kita bedakan. Berarti ASI-nya dipumping dulu, baru dikasihin ke bayinya dok ya. Sebisa mungkin sih ASI berarti dok ya, jangan sampai pakai susu ASI. formula ya dok ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih dok dari @Ika Komala. Berapa persen kasus COVID pada ibu hamil yang kemudian mengalami COVID berat? Lalu pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan untuk ibu hamil positif COVID yang isoman? Oke, berapa persen kasus COVID pada ibu hamil mengalami yang gejala berat? Kalau di Indonesia sendiri sih belum ada datanya ya untuk berapa persennya. Cuman kalau misalkan dari yang di luar sih, yang pernah saya baca itu sekitar 20-30% tuh bisa mengalami perburukan gitu. Sama seperti yang saya kasih tahu yang sebelumnya, yang terbaru sekarang
bahwa risiko untuk kematian ibu itu sampai 20 kali lipat lebih tinggi pada pasien yang COVID. Itu untuk yang COVID ya, COVID hamil gejala berat. Dan untuk sampai ke ICU itu 5 kali lebih banyak gitu. Jadi orang biasa mah mungkin cuma 1 kali, tapi kalau orang COVID tuh bisa sampai COVID hamil itu 5 kali membutuhkan ICU gitu. Jadi ceritanya itu emang ibu hamil tuh jadi ya bisa dibilang agak prioritas untuk bisa masuk ICU gitu. Nah, terus apalagi pertanyaan tadi pemeriksaan apa saja dok yang dibutuhkan pada ibu hamil yang terkonfirmasi pada saat isoman? Oke, udah terkonfirmasi ya, berarti udah swab PCR gitu ya. Pakai PCR ya, bukan antigen. Nah, udah PCR, terus pemeriksaan apa saja sih? Cukup sih sebenarnya kalau untuk yang kesejahteraan janin, pemeriksaan berkala seperti denyut jantung. Ada pemeriksaan denyut jantung, atau yang nggak usah pakai alat juga dirasa-rasa fetal kick count kita namanya. Fetal kick count. Jadi kita dalam satu hari itu dilihat ada berapa gerakan. Seperti itu. Untuk pemeriksaan lab-lab yang aneh-aneh, misalkan kayak darah rutin atau apa, itu lebih baik konsultasikan dulu ke dokter. Kenapa? Karena kalau dari panduan dari yang Indonesia ini yang terbaru itu, bahwa dari WHO juga ini, bahwa kalau gejala ringan sih cukup isolasi, nggak perlu diapa-apain gitu. Bahkan perlu dikasih antibiotik pun tidak. Nah, bedanya ringan, sedang sama berat ini kan, kalau sedang itu kalau saturasinya jelek. Nah, makanya alat yang mungkin akan paling penting itu adalah yang namanya saturasi. Jadi yang di ini nih, dicepit di jari ya dok ya. Kalau memang ternyata dia kurang dari 95 terus menerus ya, konstan gitu loh. Beberapa hari, beberapa jam itu, loh kok 90 terus langsung ke rumah sakit gitu. Karena itu membutuhkan oksigen, minimal oksigen yang mungkin yang selang biasa atau yang sungkup gitu loh. Jadi ya itu paling penting sih menurut saya. Karena yang penting kayak frekuensi nadi, saturasi itu udah satu paket, udah langsung masuk, udah langsung keperiksa di situ. Jadi kalau pemeriksaan darah rutin dan lain-lain lebih baik konsultasikan dulu, nggak terlalu perlu untuk yang gejala ringan. Kan dia kalau gejala ringan kan isoman. Kalau untuk pemeriksaan ronsen kayak gitu dok, perlu nggak sih dok pada ibu hamil? Terus bahaya nggak dok nanti efek ke janinnya? Kalau memang ternyata ada gejalanya udah sedang berat ya, itu boleh di ronsen. Kehamilan usia berapapun dok? Betul. Jadi kalau misalkan kalau ronsen itu sebenarnya dia itu nggak lebih ya hampir sama kayak orang yang metal detektor tuh gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah untuk kehamilan sebenarnya. Makanya dan kadang-kadang pun dengan kita kasih ronsen itu, si ibunya juga dikasih pelapis pelindung lah ibaratnya. Dikasih pelindung juga supaya nggak kena langsung ke bayinya. Kalau kita melakukan sesuatu kan lihat risk sama benefitnya. Kalau risikonya itu tuh sangat kecil kalau dari penelitiannya. Kalau untuk ronsen sendiri, jadi ibu tuh nggak perlu khawatir. Ibu-ibu ini nggak perlu khawatir bahwa di ronsen langsung jadi cacat tuh enggak. Ya. Tapi yang jelas tentu ronsen itu perlu untuk kita lihat udah seberat apa COVID-nya. Sehingga kita bisa tahu nih, kalau udah lihat, waduh ronsennya biasanya tuh hitam gitu ya. Ini kok putih-putih semua, banyak banget. Udah mikir bahwa ini akan ke arah perburukan. Makanya itu kita bisa jadi, wah ini kita prioritaskan nih untuk masuk ke ICU gitu misalkan. Seperti itu. Jadi ya kalau misalkan ditanya bahaya nggak berbahaya. Karena walaupun di usia trimester pertama itu pembentukan organ-organ ya. Pembentukan organ-organ, kalau dikasih pelindung pun itu tetap tidak masalah untuk seorang ibu hamil. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya dok ya. Dari @Nera Januar, resiko tertinggi pada usia kehamilan trimester berapa terkena COVID pada ibu hamil? Nah, ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi ya risiko tertinggi, kalau dari kita bahas pengalaman di Gunung Jati sendiri ya. Pengalaman di Gunung Jati sendiri, ada yang di usia 17 minggu itu perburukan terus. Itu ada tuh komunitas yang 17 minggu. Ada juga yang usia kehamilan 30 minggu gitu. Itu perburukan ada juga. Kalau yang saya lihat sih di trimester, kalau dari pengalaman ya, trimester kedua, ketiga itu udah kalau perburukan juga berat gitu. Dan setelah misalkan trimester ketiga akhirnya disesar gitu, perburukan di beberapa hari kemudian pun bisa gitu. Jadi memang pemantauan ketat perlu sekali gitu. Dan kalau ditanya perburukan di usia keberapa, bisa usia kapan saja gitu. Tapi kalau misalkan secara
itu kan secara pengalaman di trimester 2, trimester 3 ya kalau di Gunung Jati. Kalau secara teori, ketika seorang ibu itu udah mulai ada beban jantung tuh bayinya kan udah mulai besar gitu ya. Ya dari bisa dibilang trimester ketiga lah lebih berat karena dia udah lebih besar. Tentu kalau yang non covid hamil pun udah lebih sesak gitu. Ditambah covid lagi ya sesaknya tambah-tambah. Jadi trimester ketiga itu berbahaya gitu. Tapi ya kalau trimester ketiga udah jelas kita masih bisa lahirin bayinya. Tapi kalau masih trimester kedua lahirin atau tidak, nah itu dilemanya di situ. Karena resiko juga ya dok ya, bingung. Kita lahirkan belum tentu bagus, kita diamkan juga bisa meninggal di dalam gitu. Jadi ya itu sulitnya, makanya masih dirancang nih untuk tata laksananya baiknya gimana. Dan ya ini kebingungan ini nih nggak cuma di Indonesia aja, di luar negeri juga bingung mau gimana gitu. Jadi mereka kalau dari mereka sih ya tetaplah ya semuanya harus divaksin, harus divaksin semuanya begitu. Oke dok, ada pertanyaan nih dok. Nah kebetulan terkait vaksin dari @gayatri Bilkis, dok untuk vaksin COVID pada ibu hamil apakah aman? Di umur berapa minggu ibu hamil bisa divaksin COVID? Nah ini memang lagi heboh banget ya dok ya tentang vaksin COVID. Ada yang bilang bahaya efeknya, ada yang malah sekarang Persatuan dari Dokter Objin udah menurunkan surat kalau misalnya ibu hamil tuh memang udah boleh divaksin gitu ya dok ya? Ya oke. Ini bagus juga pertanyaannya. Jadi kalau untuk vaksin sendiri itu aman. Kenapa dibilang aman? Karena secara penelitian lagi ya, kembali lagi nih, saya bicaranya secara penelitian, orang yang sudah divaksin itu cenderung lebih baik kalau misalkan kena COVID dibandingkan yang belum divaksin. Gitu loh. Jadi penting, kalau ditanya penting atau enggak, vaksin itu penting. Nah, memang penetapannya itu ya nggak bisa pas waktu awal-awal langsung udah nih ya langsung aman gitu vaksin aja, nggak bisa juga. Kenapa ya? Karena penelitian untuk vaksin pada ibu hamil itu ya tentu harus bertahap karena kan ada bayinya, kita nggak tahu efek jangka panjangnya gitu. Setelah divaksin gimana tuh kita nggak tahu. Tapi secara penelitian untuk dalam 1 tahun ini sih dikatakan aman. Ya. Nah kalau ditanya untuk pada usia berapa minggu, sesuai panduan itu dikatakan 12 sampai 13 minggu. 12 sampai 33 minggu, maaf. 12 sampai 33 minggu. Jadi, kenapa di 12 minggu ya dikatakan udah pembentukan organ dan katanya imun sistemnya itu udah lebih baik pada saat usia segitu. Kenapa nggak 35 ya? Mikirnya 33 minggu itu sudah viable. Viable itu sudah minimal kalau dilahirkan pun nggak apa-apa gitu. Tapi boleh saja. Jadi kalau ditanya, kalau secara panduan itu 12 sampai 33 minggu itu aman. Dan vaksinnya juga ada yang khusus gitu ya. Maksudnya vaksin yang inactivated itu seperti Sinovac tuh yang kita udah banyak dikasih, atau yang RNA yang boleh tuh itu Moderna kalau salah. Nah yang satu lagi kan ada yang namanya AstraZeneca, itu nggak termasuk gitu. Masih belum termasuk. Jadi vaksin juga nggak boleh asal vaksin, memang harus ngikutin prosedurnya ya dok ya. Nanti kalau misalkan ibu-ibu yang hamil itu mau vaksin, nanti ada checklistnya tersendiri tuh. Misalkan dia dengan comorbid, oh saya ada asma nih, berarti nggak boleh vaksin. Itu salah ya. Maksudnya kalau terkontrol, makanya itu kan diperiksa ke dokter. Yeah. Kalau terkontrol boleh. Kenapa? Justru secara penelitian orang-orang yang asma, yang ada darah tinggi itu tuh bahaya untuk kalau misalnya terkena COVID belum divaksin gitu. Oleh karena itu divaksin dulu. Ya baru mudah-mudahan sih kalau amit-amit terkena pun nggak sampai gejala berat. Nah itu pentingnya kontrol saat kehamilan tuh ya dok ya, biar kita bisa mantau kondisi si ibunya dari awal ya dok ya, jangan sampai nanti telat di akhir. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dok dari @Gideon Hadiwinata, dok maaf bagaimana dengan vaksin dalam pencegahan COVID? Efek salah satu vaksin adalah penggumpalan darah. Bagaimana ya dok efeknya terhadap kehamilan? Kasih dok. Oke. Betul. Kalau vaksin pencegahan itu jelas ya, itu benar. Efek salah satunya vaksinnya itu penggumpalan darah, betul juga. Tapi kan kita akan monitor dulu nih resiko-resiko penggumpalan darah lain, misalkan seperti obesitas itu kita lihat. Makanya kalau memang ada orang-orang yang dengan komorbid seperti kegemukan, darah tinggi dan lain-lain itu akan pemeriksaannya lebih lanjut gitu loh. Jadi nggak cuman ya bagus ya apa-apa, enggak gitu. Jadi begitu dilihat oh ada ini nih, diperiksa dulu, dicek lab dulu apa dulu. Kalau memang ternyata faktor pembekuan darahnya itu emang sudah tinggi misalkan pada orang-orang dengan yang gangguan pembekuan darah ya,
itu memang sudah tidak dibolehkan untuk orang-orang yang dengan obat-obat imunosupresan dan orang-orang yang dengan gangguan pembekuan darah, penggumpalan darah itu emang tidak boleh, makanya diperiksa dulu. Tapi kan sebelum diperiksa itu pasti kan ada gejala-gejala yang lain-lain dan tentu ada pemeriksaan yang sebelumnya juga gitu. Nah itu yang akan dilakukan juga. Jadi intinya sih kita juga nggak asal langsung vaksin gitu loh. Yang jelas akan dicek juga gitu apakah memang ada penggumpalan darah itu gitu. Kita sapa lagi aja kali ya dok ya untuk para penonton yang baru masuk. Mangga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih penasaran mengenai seputar kehamilan, boleh tanyain aja di kolom komentar karena nanti di akhir acara kita akan ada door prize, hadiah untuk 4 pertanyaan terbaik. Tuh, jadi jangan sungkan untuk bertanya, siapa tahu nanti jadi pilihan. Oke, kita lanjut lagi aja dok pertanyaan dari @berbinar wardrobe. Dok, izin bertanya, vitamin apa yang bagus dikonsumsi ibu hamil agar tidak terkena virus COVID? Oke, ya. Ini dengan kita vitamin, makan banyak-banyak gitu, belum tentu juga kita bebas dari virus COVID ya. Kalau pengen bebas dari virus COVID, ya jangan sampai kena, jangan sampai kontak gitu. Ya ngurung diri di kamar gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita masalah vitamin itu mikirnya wah ibu hamil nih berarti obat vitamin harus lebih banyak, enggak juga gitu. Kadang-kadang kita yang saya harus kasih tekankan bahwa untuk obat COVID sendiri apakah sudah ada yang definite gitu. Maksudnya definite itu yang udah pasti nembak, kayak misalkan obat TBC itu udah jelas tuh bisa menembaknya obatnya itu. Kalau obat COVID sendiri masih belum gitu. Masih banyak trialnya, banyak apa yang masih belum gitu. Yang bisa kita lakukan yang meningkatkan imun, menghindari kontak gitu. Nah, salah satu yang upaya untuk bisa meningkatkan imun salah satunya ya minum vitamin, karena seperti kayak yang dulu kan dibilangnya biar minum vitamin biar kuat. Ya cuman kembali lagi vitamin itu yang misalkan kayak vitamin D aja. Yang kita makan itu bentuk inaktif gitu ya. Inaktif. Jadi kalau misalkan dia supaya aktif vitamin D-nya tetap harus berjemur gitu misalkan. Terus kayak vitamin C, harus vitamin C-nya banyak-banyak gitu misalkan. Ya nanti kalau banyak juga, kalau ginjalnya masih bagus tuh nanti dia keluarkan juga. Jadi emang ada tubuh itu udah mendesain dosis vitaminnya itu kita tuh berapa gitu. Jadi ya mau sampai banyak-banyak vitamin juga menurut saya nggak terlalu ngefek gitu. Kalau misalkan kita nggak menjalankan prokes gitu. Berarti merek tertentu juga nggak menjamin ya dok ya, kan biasanya suka ada yang ya merek-merek tertentu yang ini efeknya bagus gitu nggak menjamin. Gitu. Tapi kalau khusus misalnya vitamin D ya itu harus tetap berjemur juga karena yang kita makan itu bentuk inaktif. Supaya dia aktif ya dia harus dijemur sinar matahari, itu yang penting gitu. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @via Sonia. Dok, izin bertanya, sebelum hamil saya terkonfirmasi setelah 3 bulan mau vaksin ternyata hamil. Apa tetap perlu divaksin apa gimana dok? Oke, boleh divaksin. Langkah yang ibu ini harus lakukan, 1, cek dulu usia kehamilannya berapa. Kalau misalnya udah di atas 12 minggu, ya silakan divaksin, nggak apa-apa. Nah, itu sesuai dengan ikutin checklist aja. Kalau misalkan ini kan udah setelah 3 bulan, ini maksudnya terkonfirmasi setelah 3 bulan ya. Setelah 3 bulan kan, berarti udah lebih dari 28 hari masih boleh kok divaksin. Oke dok, berarti masih aman ya dok ya. Masih aman. Kita lanjut ke Eka Putri. Dok, izin bertanya, saat saturasi ibu hamil drop, bagaimana efeknya terhadap janin? Oh ini yang pas awal-awal ya dok ya. Kalau saturasi drop itu, ya ini sih yang bikin orang-orang, ini kayaknya masih bisa chattingan sama saya atau masih bisa teleponan, nggak ada apa-apa. Ya itulah ada yang namanya kondisi happy hypoxia. Pada ibu hamil itu juga terjadi ya. Jadi misalkan saturasinya dia udah drop, dikurang dari 95, masih bisa tuh ngobrol-ngobrol apa. Dan efeknya ke janinnya pun nggak langsung tiba-tiba ibarat janinnya jelek gitu, enggak. Tapi itu akan proses gitu. Jadi beberapa hari, kayak misalkan 2-3 hari gitu. Mulai jelek, yang bisa kita lakukan yang pantauan pertama adalah gerakan janinnya udah mulai kok tiba-tiba berkurang gitu. Yang susah itu kan yang kalau usia 17-18 minggu gitu. Gimana cara lihat gerakan bayinya, maksudnya rasanya kan masih kecil banget gitu. Makanya itu banyak yang lost tuh di situ. Makanya banyak yang 17-18 minggu ya ada kematian janin gitu. Dan
kalau misalnya kita lihat ada berkurang juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya benar dok. Nggak ada tuh yang penguat supaya janinnya kuat tuh nggak ada. Janinnya kuat, jantungnya kuat tuh nggak bisa gitu. Jadi ya memang salah satu yang harus bisa kita lakukan adalah pantau saturasi ibunya. Begitu saturasinya ngedrop kurang dari 95, dapetin oksigen secepatnya. Karena itu yang bisa nolong ibunya gitu. Ibu dan bayi. Jangan ditunda-tunda pokoknya dok ya, kalau misalnya memang udah pantauannya jelek langsung aja Iya. berobat. Jadi kalau misalnya itu ya jangan ditunda, segera harus dapat oksigen. Itu paling minimal. Itu aja. Oke dok, kita lanjut ke @fajar_twrsgj. Apakah ada pengaruh ibu hamil dengan positif COVID terhadap tumbuh kembang bayinya? Oke, ya pertanyaan bagus juga nih ya. Jadi kalau dari secara penelitian belum ada. Jadi misalnya orang kena COVID gitu, bayinya terus jadi mohon maaf seperti cacat gitu, enggak. Jadi ya nggak ada hubungannya antara COVID dengan kecacatan karena masalahnya COVID itu lebih ke udah pernapasannya aja gitu. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih efek jangka panjangnya COVID pada bayi itu kayak apa tuh kita masih belum tahu. Karena kan belum ada bayi yang lebih dari 1 tahun kan. Iya kan, karena COVID-nya kan baru setahun yang lalu. Maksudnya belum ada nih. Karena itu ya masih dalam penelitian. Cuman selama ini kita lihat perkembangan yang 1 tahun bayi itu, walaupun dianya positif pun si bayinya positif, nggak ada masalah sih. Sejauh ini sih nggak ada yang sampai bilang terlambat bicara atau apa, enggak. Seperti biasa aja. Cuman memang ya itu ya positif, ya riwayat positif COVID aja. Oke dok, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @ika_komal4. Apakah ibu hamil positif COVID isoman di rumah? Amankah ya? Amankah? Ya. Amankah ibu hamil positif COVID isoman di Aman rumah? kalau gejalanya ringan. Misalkan kayak saturasinya nggak memburuk gitu ya. Terus atau tidak ada sesak nafas. Biasanya gejala yang paling ringan itu nggak bisa hilang indera penciuman. Kalau misalkan cuman hilang indera penciuman, kalau dicek saturasi juga bagus terus, lebih dari 95, nggak perlu ke rumah sakit. Nggak perlu. Nah ini yang kadang-kadang susahnya itu, kapan harus ke rumah sakit, kapan enggak gitu. Makanya itu kan nggak, kalau orang kan mungkin bisa beli tuh saturasi, tapi nggak semua orang bisa gitu beli saturasi. Makanya cara menapisnya di lini pertama fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas. Bisa tuh misalnya, batuk, terus jangan langsung masyarakat tuh jangan kayak, wah nanti di COVID kan, enggak lah semuanya. Karena ini lagi pandemi, karena ini lagi ada wabah lah, musibah nih, ya semua pasti diperiksakan gitu loh. Kalau ada ngarah ke situ, nanti kan si puskesmasnya punya alat tuh yang buat mengukur saturasi. Kalau ternyata bagus, ya pasti juga disuruh pulang, isolasi mandiri. Tapi kalau jelek ya pasti dirujuk ke rumah sakit, kayak gitu. Iya. Dok, jadi jangan sampai kemakan hoax gitu ya dok? Ya nggak boleh ya itu. Udah lagi susah dimakan hoax aja udah capek mah. Iya. Lanjut dok, dari kayak ini antusiasnya lumayan nih dok, banyak juga ya pertanyaannya. Banyak pertanyaan. Iya. Karena itu dok, angka kehamilannya meningkat, jadi banyak ibu-ibu hamil yang penasaran. Ada dari @prarizkahati dok. Dok izin bertanya, apakah ibu hamil yang sebelumnya sudah mendapat vaksin COVID sebelum hamilnya dok, dapat menurunkan tingkat keparahan bila suatu hari nanti terinfeksi? Ya, kalau dari penelitiannya iya. Kalau dari pengalaman di Gunung Jati, saya belum, karena ya kembali lagi di Indonesia ini yang maksudnya yang hamil-hamil itu banyak kan pas waktu itu belum ada aturan untuk divaksin gitu. Belum ada vaksin. Nah, itulah yang membuat saya berpikir bahwa wah kenapa nih ibu ini pada jelek semua yang datang tuh. Ya saya kalau kilas balik dari tahun lalu kayaknya sih karena mereka itu nggak pernah divaksin gitu. Jadi ya karena nggak divaksin jadi ya nggak bagus kan, ibu hamil kan belum ada protapnya dulu. Jadi ya udah akhirnya jelek gitu. Oleh karena itu vaksin secara penelitian itu ngefek untuk ibu hamil. Mungkin untuk yang nggak hamil juga pengaruhnya cukup lumayan nih dok ya, kalau yang udah vaksin. Kalau data yang kemarin saya baca di US aja tuh yang meninggal itu karena COVID itu cuma yang meninggal itu dia yang belum divaksin itu. 99% katanya yang belum divaksin. Jadi cuma 0,02% nggak masalah. 0,02% yang sudah divaksin meninggal. Jadi ya
penting banget lah Iya. gitu loh. Iya, jangan takut vaksin ya, Dok, jangan ya. takut vaksin. Nggak ada itu chip dimasukin ke pembuluh darah kayak gitu. Nggak penting juga. nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada Jangan chip-chip khawatir, itu Dok. nggak ada. Iya. Cuman ya kembali, dan kalau ibu hamil kan masalahnya apakah nanti bayinya saya jadi apa-apa? Enggak. Kalau dari penelitian sih enggak juga. Karena yang kita masukin itu yang inactivated atau yang cuman yang RNA-nya aja gitu. Oke, jadi jangan khawatir untuk vaksin ya para bumil-bumil semuanya. Lanjut, ada pertanyaan dari @anggit.2604. Dok, punten, apakah ibu hamil atau ibu menyusui harus divaksin? Dan apakah vaksin tersebut aman? Oh, banyaknya memang Oke. pertanyaannya Iya seputar kan, vaksin aman sih, atau Dok, ya. enggak gitu kan. Ya itu wajar sekali karena baru edaran untuk bisa melakukan vaksin itu baru keluarnya 2 Agustus. Sekarang kan masih baru beberapa hari gitu. Kalau dari penelitian sih nggak ada masalah ya. Kembali lagi, kalau dari penelitian nggak ada masalah. Kalau yang saya pernah baca, kalau misalkan kita vaksin yang sekarang kan yang katanya mau masuk Indonesia itu Moderna ya. Yang Moderna itu katanya bakal ada bikin Moderna Arm. Jadi kayak dia akan kayak kemerahan gitu. Tapi ya cuman merah aja gitu. Dan mulai ada sumeng-sumeng gitu. Ya nggak masalah gitu. Nggak ada yang sampai bikin jadi meninggal gitu. Jadi ya sejauh ini yang saya ketahui dan yang saya baca dari penelitian-penelitian yang sebelumnya itu nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah, baik-baik saja untuk divaksin. Yang menyusui pun tidak ada masalah ya. Kalau menyusui udah jelas nggak ada masalah. Kalau hamil dari peraturan kita itu masih 12 sampai 33 minggu. Itu Aman. Itu yang harus divaksin gitu. Usia kehamilannya. Oke, Dok, ada pertanyaan lagi dari @regi Dewi. Izin bertanya, Dok, kalau sudah vaksin pertama lalu hamil, apa bisa lanjut vaksin kedua setelah kehamilan di atas 12 minggu? Oke, udah vaksin pertama ya. Sebelum hamilnya. Terus hamil, boleh, nggak ada masalah. Itunya misalnya kan yang aman tuh tadi Sinovac ya, Dok, Sinovac, Iya. Moderna. Kalau misalnya ternyata kan banyaknya yang masal tuh jenis lain tuh, Dok, Ya, kayak ganti-ganti Corona gitu kan. Yang itu jelas yang dari ini yang terbaru itu kalau misalkan yang dari kita ini yang panduan itu AstraZeneca itu AZ tuh nggak masuk. Tapi yang kayak Sinovac dan Moderna itu sebenarnya nggak ada masalah. Dan jangan mikir bahwa wah ini saya sekte Moderna, saya sekte Sinovac. Iya. Yang penting yang ada dulu divaksin aja dulu. Berarti Minimal beda ini juga nggak masalah sebenarnya. sejauh Dok, ini ya? nggak ada masalah. Tapi kembali lagi ya, kita nggak tahu nih tahun depan tahu-tahu berubah atau berapa karena ini Masih ilmu penelitian baru, banget ya, Dok, bener. penelitian nggak kayak penyakit yang biasa kayak TBC gitu. Kalau TBC gitu kan dari zaman nenek moyang kita itu udah tahu gitu obatnya ininya ini gitu, protapnya begini, tapi ini baru setahun dan ini virus gitu, itu susah banget gitu. Iya. Nah, sejauh ini sih aman. Oke, Dok. Ada lagi nih, Dok, pertanyaan dari Etnita Febrian 107. Dok, saya nakes hamil 2 minggu. Februari sudah vaksin 1 dan 2. Untuk nakes karena ada booster dari Moderna, baiknya saya ikut atau enggak? Oke, untuk booster masih boleh kok, nggak masalah. Tapi di usianya harus di sekitar 12 ya, kembali lagi 12 sampai 13 minggu. 33 minggu, maaf. 12-33 minggu. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Dia 28 minggu ya, 4 minggu lagi ya. Tapi dapat nggak tuh Modernanya ya? Mudah-mudahan dapat lah. Berarti kalau untuk yang hamil udah vaksin 1-2 mau di booster yang buat nakes yang vaksin ketiga sih nggak masalah berarti ya, Nggak Dok, ada ya? masalah, kalau sejauh ini sih nggak ada masalah ya. Oke, ada gini, Dok, pertanyaan dari @mulyatiningsih. Dok, saya sedang konsumsi obat amlodipin, aspilet, bisoprolol karena ada hipertensi dan FAST. Aman tidak ya, Dok, kalau misalnya mau hamil? Oke, ini harus konsultasi dulu ke dokter dulu ya, yang menangani. Kenapa? Karena kita harus menentukan ibu ini terkontrol apa tidak. Kalau memang ternyata dari dokter yang menanganinya dengan dikasih obat segitu banyak, bagus nih, nggak apa-apa, terkontrol, boleh divaksin. Tapi kalau misalkan ternyata udah dikasih obat-obat kayak gitu, masih belum bisa turun juga darah tingginya, atau ada masalah, ada keluhan selama pengobatan, tidak boleh ya. Jadi semua itu tergantung, ini harus dikomunikasikan dulu nih. Karena makan obatnya banyak nih. Jadi ya kenapa sampai banyak gitu kan tentu ya ada sesuatu gitu. Dan terkontrol atau tidaknya itu tergantung sama dokter yang menanganinya dulu. Jadi benar-benar harus kontrol ya, Dok, ya, kondisi Betul. dianya aman atau enggak. Betul, Dok. Ada, Dok, satu lagi dari @helda_apa itu? PR.
Izin bertanya dok, setelah vaksin kedua baru tahu kalau hamil, apakah aman? Aman. Nah, tenang aja. Kalau yang kayak gini justru udah alhamdulillah lah. Jadi minimal udah divaksin, nggak usah mikir-mikir yang lain-lain lagi. Minimal udah 2 kali. Kalau amit-amit terkena harusnya lebih aman. Gitu. Karena ya secara penelitian ya. Kalau secara yang saya lihat di Indonesia sendiri di Cirebon nih, di Gunung Jati sendiri masih belum, karena yang jelek itu banyak kan memang belum, ya ibu hamil itu banyak kan belum divaksin gitu aja. Iya emang sering sih dok kayak gitu, ternyata udah vaksin 1 minggu kemudian ternyata terlambat menstruasinya hamil, jadi Ya, mereka nggak kadang apa-apa. suka khawatir ini efek nggak nih si Nggak vaksinnya efek ya. gitu. Pokoknya secara penelitian nggak ada bukti bahwa si vaksin itu bikin bayinya kenapa-kenapa, bikin ibunya kenapa-kenapa. Jadi ya yang kenapa-kenapa untuk ibunya itu lebih ke gejala kayak sumeng-sumeng gitu, gejala-gejala dan itu pegel-pegel, dan itu pun nggak berlangsung lebih dari seminggu gitu, paling cuma sehari apa 2 hari. Jadi nggak ada masalah. Oke. Lanjut dok, ada dari @widya alputri. Dok izin bertanya, pada ibu hamil terkonfirmasi COVID sedang mendapatkan vitamin D3 1000 atau 5000 IU. Apakah perlu evaluasi lab untuk vitamin D-nya? Oke, untuk dapat misalnya ini dapatnya dosis terapeutik ya. Dia 1000 sampai 5000 itu dosis terapeutik. Kalau dosis yang biasa kita minum misalnya 400 sampai 1000 itu udah cukup. Tapi kalau dosis terapeutik ya mungkin memang dari awal sebelumnya udah kurang vitamin D. Kalau kurang dari vitamin D bisa diperiksa lagi labnya untuk vitamin D-nya. Tapi kalau ditanya apakah perlu ya tergantung sih. Itu soalnya kadar vitamin D itu diperiksa itu bukan cuman untuk lihat COVID gitu loh, tapi lihat kayak misalkan vitamin D segini dia akan mencegah penyakit-penyakit begini gitu ya. Boleh kalau misalkan ditanya boleh atau enggak ya boleh tentu untuk dicek vitamin D gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada masalah, nggak ada apa-apa dan kehamilannya aman-aman aja, kalau perlu atau enggak ya nggak sampai perlu gitu. Karena kan yang penting adalah aman, bayi ibunya nggak ada masalah gitu, ibunya nggak ada gejala-gejala yang aneh-aneh seperti itu. Baik ibu dan baik janin ya. Oke, berarti bukan suatu pemeriksaan lab yang wajib ya dok Ya, kalau misalnya memang nggak ada. apalagi karena vitamin D ini nggak dijamin BPJS. Iya, lumayan mahal ya dok soalnya. Ya, tapi memang kalau di kota besar dan mungkin di yang swasta gitu memang diperiksakan gitu. Tapi vitamin D ini nggak cuma untuk wah ini udah dikasih obat segini jadi lebih baik atau enggak, bukan. Karena misalkan dipikirkan ada risiko-risiko yang berbahaya yang bisa ditimbulkan kalau ibu ini kurang vitamin D. Gitu. Oke dok. Lanjut dari, nanya lagi nih dok, dari @Gideon Hadiwinata. Dok, obat COVID untuk ibu hamil yang aman apa ya dok? Dan pada trimester berapa ya dok boleh diberikan? Oke, ini kalau misalkan yang aman, kalau untuk yang seperti zaman yang kemarin-kemarin kan kita ada yang namanya obat azithromycin, oseltamivir ya. Tapi itu semua dua-duanya itu diberikan sesuai dengan adanya indikasi dan sudah konsultasi misalnya ke dokter paru gitu. Jadi nggak semua diberikan sekarang. Nah, terapi COVID yang untuk obat-obatnya itu yang banyak tuh favipiravir, remdesivir tuh. Nah, kalau yang favipiravir itu yang kita biasa namanya, yang favipiravir itu tidak boleh ya untuk ibu hamil. Jadi kalau dari penelitian sih masih belum gitu untuk ibu hamil. Tapi kalau yang remde ada penelitiannya sih, kalau nggak salah di Cipto juga di rumah sakit RSCM tuh di Jakarta. Nggak apa-apa dikasih remdesivir itu, jadi itu termasuk aman. Kalau untuk obat COVID kembali lagi ya belum ada yang benar-benar nembak ke COVID-nya gitu. Nggak ada yang patennya apa Nggak gitu ada ya dok? nggak ada yang udah pasti dikasih obat ini langsung hilang gitu kayak TBC, enggak tuh. Jadi kalau COVID itu ya emang tergantung imun kita juga gitu. Sama kan ini dok, banyak yang udah tersebar tuh dok kayak obat buat COVID. Salah satu misalnya kayak minum favipiravir atau bahkan ada yang terbaru sampai ivermectin. Kalau misal pada ibu hamil konsumsi itu sendiri gitu kan, kadang kan masyarakat tuh ada yang udahlah mending beli sendiri aja daripada berobat, kan udah ada gitu petunjuknya kan. Ya itu Efeknya nggak juga boleh kali ya. Jadi itu nggak boleh dan itu bahaya banget karena yang kalau favipiravir sih kalau misalnya beli obatnya gitu baca di belakangnya itu masih belum boleh untuk ibu hamil. Jadi agak terus hati-hati untuk favipiravir. Ivermectin ya secara penelitian ya, kalau ivermectin sih kalau dosis kecil cocok lah buat
buat bunuh cacing-cacing dalam tubuh gitu. Itu untuk ivermectin. Tapi kalau dosis yang dianjurkan untuk yang COVID itu bisa berbahaya efeknya gitu loh. Dan jadi penelitian untuk ivermectin sendiri masih belum. Saya nggak bilang wah pasti ivermectin jelek gitu, belum tentu gitu loh. Karena penelitian itu banyak sekali dan masih simpang siur gitu. Masih ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tapi yang jelas kalau yang saya baca yang sudah direview ya, jurnal yang sudah direview, ivermectin itu masih belum boleh dan tidak direkomendasikan. Dari WHO juga nggak boleh. Jadi nggak boleh itu ivermectin. Favipiravir hati-hati, nggak boleh juga untuk ibu hamil. Jadi untuk para penonton khususnya para ibu hamil jangan sampai beli obat sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang ada gejala ya dok ya, Betul. mending periksain aja, Periksa dulu. jangan beli obat yang sesuai dengan tersebar di grup-grup Grup-grup WA gitu ya dok ya, itu yang sering. atau Telegram gitu. Jadi mending periksain aja demi keamanan diri sendiri dan buat bayinya juga. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir dari @Sri Oktaviani. Pagi dok, pasien hamil sudah cukup bulan dengan terkonfirmasi COVID. Bagusnya proses kelahirannya normal atau sesar ya dok? Nah, ini pertanyaan yang paling sering, pertanyaan sejuta umat nih. Jadi harus lahir normal apa harus sesar ya dok kalau untuk pasien terkonfirmasi? Belum tentu gitu. Karena kalau misalkan seorang ibu lahir normal gitu, maksudnya lahir biasa gitu, itu pun nggak apa-apa gitu. Tapi memang kita itu melakukan sesar kalau ada indikasi obstetri. Jadi kalau ada indikasi misalkan kayak keluar air-air, denyut jantungnya mulai buruk, ibunya mulai perburukan. Jadi orang tuh dilakukan sesar tuh kalau satu bayinya jelek apa ibunya jelek. Kalau bayinya jelek kan tadi yang gerakan janinnya berkurang, jelas dong harus cepat-cepat dong. Nah kalau ibunya juga jelek, udah sesak, terus saturasinya jelek terus itu, ya apa boleh buat lah, harus lebih cepat disesar kan? Iya betul. Nggak mungkin dong orang yang udah ngap-ngapan disuruh ngeden. Iya gitu. betul. Nggak mungkin ya. Kalau misalkan ibu-ibu itu datang gitu, ya terkonfirmasi dia gitu, saturasinya bagus gitu, saturasinya bagus, dia nggak sesak, terus pas dicek, loh pembukaannya udah hampir lengkap nih, ya udah nggak dilakukan sesar. Jadi ya untuk metode persalinan, untuk sesar sendiri itu tergantung indikasi obstetri. Indikasi obstetri adalah ada nggak si ibunya kegawatan, ada nggak si bayinya kegawatan. Gitu. Jadi apakah itu nggak boleh banget untuk lahir normal? Belum tentu. Jadi udah harus dipantau apakah memang bahaya buat si ibu atau bahaya buat si janinnya dok ya, nggak betul. asal tiba-tiba COVID terus sesar gitu kan, nggak gitu juga dok. Nggak Dan mungkin yang gitu. jadi kekhawatiran dok kan misalnya pasiennya memang mau lahir secara spontan gitu dok, lahiran normal tapi kan pasien terkonfirmasi kan harus pakai masker nih dok. Ya. Banyak yang malah nantinya tambah sesek, tambah malah jadinya hipoksia, saturasinya berkurang. Itu efek nggak sih dok sebenarnya pakai masker pas lagi Nih persalinan? kalau misalnya pakai masker gini aja gitu, dicek saturasi gitu, nggak bikin turun juga. jadi yang kayak gitu-gitu hoak ya. Jadi yang kayak gitu-gitu nggak benar. Tetap harus pakai masker tetap. Itu untuk menjaga lah. Ya menjaga buat siapa? Buat nanti kan kalau lahiran itu kan misalkan ada suami atau ada nakesnya juga menjaga itu. Atau pas bayinya udah lahir ya menjaga juga buat bayinya juga Iya, gitu loh. jangan Jadi sampai ya nanti bayi malah ketularan ya dok iya ya jadinya. malah celaka gitu. Tetaplah harus dipakai masker. Boleh dan itu tidak berbahaya karena kalau misalkan dicoba aja sendiri misalkan yang punya saturasi yang alat saturasi itu oximetri itu misalkan dicek pakai masker berapa sih saturasi nggak berkurang juga gitu. Betul. Jadi Kalau pakai ini jangan nggak bikin takut. sesak, Nggak ngefek ya dok sebenarnya. nggak ngefek. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga nih dok, dan ternyata penontonnya antusias banget dok. Wah hebat banget nih, banyak banget ibu-ibu hamil yang penasaran tentang kondisi di pandemi ini ya dok. Cuman karena mungkin waktunya terbatas, ya kita batasi juga ya dok pertanyaannya. Sebelum menutup acara nih dok, kita pilih dulu aja 4 pertanyaan terbaik buat nanti dikasih hadiah door prize. Ada nggak dok pilihan dari dokter mungkin dok terkait apa? Tadi yang pertanyaan yang ini yang @Gideon ini juga bagus. Dari @Gideon. Oke, untuk @Gideon Hadiwinata, selamat ya mendapatkan 1 hadiah door prize. Lalu apa lagi nih dok? 3 lagi. Mana lagi coba? Yang penanya pertama lah. Berarti dia udah Oh iya, udah menunggu. Diana Avianti. Oke, pemenang kedua dari Diana Avianti. Terus mana lagi?
Ya sisanya silakan. Jangan. Jangan dok. Apa ya dok? Bagus kok pertanyaannya gitu. Mungkin yang masalah vaksin kali ya dok ya? Boleh silakan. Tadi siapa ya yang nanya tentang pervaksinan gitu? Tuh si Nah, Gayatri. Gayatri Bilkis. Oke. Satu lagi dok. Belas. Ya penanya terakhir kali ya. Terakhir masih siapa tadi dok terakhir? Nah yang dengan Ya, proses, oke dari @sri_Octaviani. Ya, selamat buat para pemenang door prize. Nanti mungkin dari tim IG Live RS Gunung Jati bakal menghubungin masing-masing untuk hadiah door prize-nya. Oke dok, terima kasih banyak untuk bincang-bincang santai kita hari Sama-sama. ini. Semoga nanti ada kesempatan lainnya dok ya bisa Oke. membahas topik selanjutnya. Boleh, siap. Ya, kalau gitu kita tutup aja ya dok ya. Oke. Terima sebelumnya kita jargon dulu dok. Jangan dulu. Jargon Gunung Oh Jati. iya, siap. Jargon Gunung Jati mungkin para penonton bisa ikutan juga. Walaupun kita nggak bisa lihat ya. Nggak bisa lihat. Tadi gimana dok? Saya jadi mendadak Saya lupa. lupa. Gini. Oh ya, apa kabar Rumah Sakit Gunung Jati? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Oke. Jangan lupa juga nanti minggu depan akan ada IG Live dari Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon mungkin di waktu yang sama juga. Jadi tetap follow IG-nya dan pantengin terus jadwal kegiatan-kegiatan terutama dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon dengan tema dan topik yang berbeda dan pasti akan selalu menarik ya gitu. Jadi follow IG-nya. Kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Dr. Kartika dan Dr. Sulaiman undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.